Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys. Tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya. Baik saudara-saudara sekalian, saya akan lanjutkan apa yang kita sudah sampaikan. Kita pelajari bersama 2 minggu yang lalu tentang karunia-karunia roh. Ada 3 golongan, 3 kategori dari karunia roh kudus yang ada. Dari karunia-karunia roh kudus yang kita sudah pelajari pada 2 minggu lalu. Kategori pertama itu yang dikatakan dengan kelompok say something atau mengatakan sesuatu. Itu yang dikategorikan dengan nubuat, bahasa roh, dan juga menafsirkan akan bahasa roh. Yang kita akan bicarakan adalah kategori yang kedua yang dimasukkan dengan istilah do something atau mengerjakan sesuatu. Dan minggu depan kalau Tuhan izinkan, kita akan selesaikan dengan bagian ketiga yang dikategorikan dengan istilah reveal something atau mewahyukan, menyatakan sesuatu. Nah, saya akan teruskan dengan bagian atau kategori atau kelompok yang kedua yang dikenal dengan istilah do something. Nah, mari kita mendasari lagi dengan membaca 1 Korintus pasal yang ke-12. Kita lihat lagi sekali lagi akan bagian daripada firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal 12 saya akan bacakan mulai ayat yang pertama untuk menyegarkan kembali akan ingatan kita akan 9 karunia yang didaftar dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Saya ingin kita kalau melihat akan segala sesuatu yang sifatnya spiritual, yang rohani, mari kita melihat dengan satu konsep pengertian yang jelas supaya tidak terjadi cara hidup yang keliru oleh karena pengajaran yang keliru. Begini saudara, saya ambil contoh begini. Kita membaca Alkitab yang mengatakan bahwa roh yang di dalam kita lebih besar daripada yang di dalam dunia ini. Greater is he that is in me than he that is in the world. Yang di dalam aku lebih besar dari yang ada di dalam dunia. Nah sekarang saudara sekalian, coba Anda perhatikan. Betulkah bahwa ayat itu berlaku buat semua orang? Memang itu merupakan janji suatu potensi yang setiap kita bisa memiliki. Tetapi kenyataannya, coba perhatikan baik-baik. Ambil contoh begini. Kalau kita ini punya botol ya, atau tempat, kalau misalnya ini ada tempat tisu ya. Ini tempat, ini wadah. Dikatakan bahwa yang di dalam kita ini lebih besar
dibandingkan yang di luar kita, yang di dalam dunia ini. Sekarang kita ambil nalarnya, saudara. Kalau yang di dalam kita lebih besar, berarti hidup kita ini kan dilingkupi, dipenuhi, ditutupi dengan apa yang mengisi kita. Betul nggak? Coba pikir lagi. Yang di dalam kita ini lebih besar daripada yang di dunia. Lah dunia ini gedenya seberapa? Dengan segala macam ini, artinya kalau yang kita miliki ini aja dengan dunia ini lebih besar yang kita miliki, bisa nggak ada barang lain masuk mengisi hidup kita? Mestinya. Karena kita sudah ditutup rapat, habis terisi. Tidak ada rongga untuk yang lain. Karena apa? Yang di dalam kita dengan dibandingkan seluruh bumi ini besar dalam kita. Siapa ini? Tuhan sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan begini, saudara. Kenapa masih ada kesempatan buat dunia ini untuk mengisi hidup kita? Itu pertanyaan. Saya tidak bicara soal masalah-masalah yang berkaitan dengan pornografi atau apapun lah ya. Itu sudah jelas sekali. Ambil contoh begini. Kalau saudara ini mengalami teror mental misalnya. Ada orang ngomong negatif tentang saudara di luar dan engkau dengar. Selalu engkau dengar, engkau dikatakan negatif. Itu kan seperti perang teror mental ya dalam kehidupan kita. Berpengaruh enggak? Masuk ke pikiran kita nggak? Mempengaruhi kita nggak? Ternyata banyak yang terpengaruh. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah betul yang di dalam kita ini lebih besar dari yang di dalam dunia ini? Kalau karena masalah-masalah dunia itu ternyata masih bisa mengisi hidup kita. Nah, Alkitab itu berkata benar dalam pengertian kalau engkau mengizinkan Tuhanmu itu bertumbuh dalam hidupmu, dalam rohmu, berkembang begitu rupa menguasai hidupmu, betul terjadi, saudara. Dan kita tidak akan terpengaruh oleh apapun juga yang ada di sekitar kita. Tetapi masalahnya hidup kita ini seperti barang yang diisi oleh Tuhan. Nah, seringkali Tuhan dalam hidup kita ini begitu kecil. Kita tutupi begitu rupa dengan kedagingan kita, sehingga tidak bisa berkembang dan akhirnya melingkupi kita. Pada titik itu sebetulnya, hidupmu ini bisa diisi oleh macam-macam yang ada di dalam dunia. Jadi saya ingin kita tidak begitu aja menggunakan satu ayat itu kemudian kita pakai membabi buta, itu ya. Padahal sebetulnya kita harus melihat ada beberapa aspek yang kita mesti perhatikan sebelum satu ayat itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Hal yang sama dengan menengking setan. Banyak orang Kristen yang cenderung untuk melayani pelepasan misalnya dengan asal-asalnya, seadanya. Pokoknya tengking. Kenyataannya, saudara, kenyataannya. Kalau Anda perhatikan, dalam banyak pelayanan pelepasan saya melihat, berkali-kali hamba Tuhan atau orang Kristen sampai teriak-teriak. Berulang-ulang kali, puluhan kali, setannya nggak keluar. Ayo, apakah yang salah Yesusnya berkata, dalam namaku engkau akan mengusir setan-setan? Apakah perkataan Yesus yang keliru? Tidak, saudara. Mesti ada yang salah dalam kita mengaplikasikan akan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jadi semua yang spiritual kita harus bisa membedakan antara mana yang pengertian yang asal-asalan dengan mana yang sungguh berasal dari firman Tuhan. Kalau tidak, nanti kita akan kena batunya dan kita akan goyah sendiri. Loh, firman Tuhan nggak benar. Gitu, ya. Jadi jangan asal nyomot ayat kemudian kita pegang sebagai patokan kehidupan kita. Jangan, karena saudara akan kecewa. Dan bukan itu yang Tuhan maksudkan. Nah, demikian juga dengan kategori kedua yang diistilahkan dengan do something atau berbuat, melakukan sesuatu. Nah, apa itu? Kategorinya ada tiga macamnya. Yang pertama namanya karunia iman. Lalu karunia yang namanya mujizat atau mengerjakan mujizat. Dan yang ketiga karunia kesembuhan. Nah, tiga ini dikategorikan sebagai do something. Kita mengerjakan sesuatu. Ada sesuatu yang kita kerjakan dan itu dikategorikan tadi sebagai tiga karunia. Karunia iman, mengerjakan mujizat, dan karunia kesembuhan. Tiga-tiganya sebetulnya seringkali saling berkaitan. Nah, kalau kita bicara karunia-karunia, ternyata tidak mungkin kita itu gini, oh ini iman, ini mujizat, ini kesembuhan. Ini ada batasnya jelas beda sekali. Ternyata tidak, saudara. Seringkali ini overlapping gini loh, saudara. Nah, begini. Ya. Jadi saling tumpuk-menumpuk, sebagian iman masuk mujizat, kadang-kadang juga ada kesembuhannya. Gitu. Nah,
untuk melihat kategori-kategori ini. Dan semua karunia begitu. Nanti kalau Anda perhatikan yang lain, hal yang sama terjadi. Jadi nggak bisa, oh ini murni iman. Nggak mungkin. Kalau iman mesti ada akibatnya. Lah biasanya apa ya? Mujizat atau kesembuhan. Oh ini kesembuhan. Nggak mungkin sendirian. Mesti dimulai dengan karunia iman yang bekerja. Oh ini kesembuhan. Nggak mungkin sendirian. Mesti ada imannya. Ada orang buta melihat, oh itu apa? Itu iman, ada mujizatnya, tapi karena dia pernah sakit, ya sampai buta, sembuh akhirnya juga ikut kesembuhan. Nah yang mana? Ya ini tiga ini gabung jadi satu. Saudara ngerti ya? Jadi karunia yang do something ini, seperti juga yang lain, mereka saling menunjang. Jadi tidak bisa satu berkata, oh aku punya iman. Jadi iman-iman tok, gak ada hasilnya sudah bukan iman lagi. Oke? Nah sekarang kita mari melihat satu demi satu secara singkat pada malam hari ini, supaya memberikan pengertian kepada saudara-saudara sekalian apa yang Tuhan maksudkan dengan karunia-karunia ini. Yang pertama, karunia iman. Apa itu? Itu merupakan manifestasi supranatural dari iman yang Tuhan berikan kepada kita pada saat tertentu, untuk tujuan tertentu, dan dengan cara tertentu juga. Jadi ini bukan iman kita, tapi imannya Tuhan, saudara. Ya, pada saat tertentu, dengan cara tertentu, dengan tujuan tertentu, tiba-tiba Allah memberikan imannya kepada kita, lalu manifestasinya itu manifestasi yang supranatural. Nah, ini tidak sama dengan iman dalam Roma 10:17. Iman datang dari pendengaran, dan pendengaran oleh rema Kristus. Bukan itu iman pada umumnya. Anda dengar dari firman Tuhan. Tapi iman ini khusus sekali. Iman yang munculnya dadaan, saudara. Dan ini bukan iman dari kita mendengar firman dan sebagainya tadi, tapi itu imannya Tuhan yang secara khusus, pada saat yang khusus, untuk tujuan khusus, diberikan kepada kita. Boom! Dan tiba-tiba kita bisa beriman, kita bisa bertindak, dan hasilnya mujizat, kesembuhan, dan sebagainya. Ternyata itu merupakan pembuka bagi mujizat dan kesembuhan bekerja. Sebab tanpa itu tidak mungkin dua hal ini bekerja dalam dan lewat kehidupan kita. Jadi ada orang-orang yang tiba-tiba mengalami itu, dan pada waktu itu turun, keperkasaannya bisa begitu luar biasa, perasaan takut itu bisa lenyap dalam hidupnya, dan tiba-tiba dia bisa berbicara dengan begitu berani, dan apa yang dikatakan itu terjadi, saudara. Nah, ini yang seringkali kita dengar. Seperti orang-orang seperti Smith Wigglesworth, Catherine Kuhlman, kadang-kadang mereka begitu berani, orang sakit kanker ditonjok sampai ngeblak berkali-kali, orang mati disuruh berdiri di tembok gitu, dan dia tendang perutnya atau dia pukul perutnya, dan orang itu bangkit. Itu orang membutuhkan namanya karunia iman. Itu bukan karunia yang bisa kita kembangkan dengan membaca firman Tuhan seperti Roma 10:17, tapi itu karunia yang muncul mendadak, boom, dan itu pemberian daripada Tuhan. Itu nggak mungkin gagal, luar biasa. Orang yang beroperasi di bidang iman seperti ini, saudara, dahsyatnya luar biasa. Maurice Cerullo pernah ngalamin. Dia di San Diego, setelah jalan-jalan, hamba Tuhan yang dia training tiap tahun itu, dia buat School of Ministry, SOM ya. Itu SOM itu pertama itu dari Maurice Cerullo, School of Ministry. Nah itu dia berkata, aku kalau nyewa hotel terus nih mahal. Kalau aku punya sendiri, aku bisa cari uang juga untuk nambah pelayanan. Di samping itu kalau aku butuh-butuh, tinggal nampungi, gampang sekali. Nah dia pas berdoa gitu, dia pas lewat hotel itu, dia depannya dia, tiba-tiba muncul iman begitu. Dia teriak, I'll buy this. Aku akan beli hotel ini. Beberapa saat kemudian hotel itu jadi miliknya dia. Kok bisa? Ya, itu iman. Tak beli. Nah, saya dulu ya, saya tidak tahu sekarang ini. Dulu banyak teman-teman saya yang tiru-tiru iman seperti itu. Ada mobil bagus tumpangi tangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sedan, kantor kita masih di Mambonjol, parkir gitu. Wah, baru sedannya bagus. Dirubung sama beberapa teman. Tumpang di tangan, dalam nama Yesus.
Tahu dia gebor. Ojo. Katanya begitu. Ketakutan luar biasa ini saudara. Yang diusir ya pergi saudara, tapi sudah kadung dalam nama Yesus. Ternyata sampai hari ini tutup barang tetap miliknya dia, saudaraku. Yang nengking juga nggak dapat apa-apa sampai hari ini. Ada orang yang tiru-tiru begitu, nggak bisa. Kalau itu muncul mendadak dan kau yakin ini milikku, jadi saudara. Tapi kalau mbok tumpangi tangan, imani, pokoknya imani, nggak bisa. Ini jenis iman yang bukannya yuk diimani, yuk nggak bisa. Itu mendadak munculnya, dan itu bukan iman kita, bukan iman yang kita coba tumbuhkan sendiri, tapi itu iman daripada Allah sendiri, yang diberikan, dipinjamkan kepada kita pada saat tertentu, untuk waktu tertentu, dengan cara tertentu. Dia berkata, nih aku pinjami imanku, dan itu terjadi. Itu iman yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, saudara. Jadi itu karunia iman yang sebetulnya Tuhan itu anugerahkan dengan cara yang begitu luar biasa. Lihat contohnya, coba Kisah Rasul pasal yang ke-3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Tertulisnya, tapi lihat ini bekerjanya iman seperti yang tadi dijelaskan. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara, ini iman yang seperti tadi, itu imannya Tuhan itu. Sekali tembak, bam, terjadi. Nah, itu beda dengan Roma 10:17. Bedanya apa? Saya ceritakan begini. Ketika saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan pertama kali, kondisi hamba Tuhan nggak seperti sekarang, saudara. Dulu zaman yang menyedihkan kalau orang dengar kata hamba Tuhan, pendeta itu kelompok paling miskin di dunia, kira-kira gitu. Jadi orang yang hidupnya kekurangan, pas-pasan, hidup dengan iman, menghadapi piring kosong dan berdoa supaya muncul nasi mendadak. Itu cerita yang kami sering dengar. Kalau dengar hamba Tuhan, sudah bayangannya itu semua. Akibatnya pada mulanya orang tua saya tidak mengizinkan, tapi karena saya bergumul dan Tuhan beri hikmat, akhirnya mereka mengizinkan. Nah, walaupun akhirnya menguntungkan juga, saya berpikir begini, kalau aku ini ngerti apa itu yang namanya iman. Pada waktu saya banyak baca bukunya Kenneth Hagin tentang iman ya. Saya banyak baca bukunya dia. Saya berpikir begini, kalau saya ngerti apa itu iman, maka saya akan hidup tanpa kekurangan. Seperti apa kata orang tentang hamba Tuhan. Kalau aku ngerti bagaimana beriman kepada Allah, hidupku tidak akan kekurangan, bahkan akan berkelimpahan. Pada waktu itu aku bisa melayani pekerjaan Tuhan dengan tenang, tanpa dikejar-kejar oleh karena aku tidak punya uang untuk menghidupi keluargaku. Belum kawin waktu itu, tapi sudah mulai mikir soal itu. Nah, karena tanggung jawab saudara, ya kalau enggak, untuk apa dipikirkan. Saya mulai berdoa, saya mulai tanya pada setiap hamba Tuhan yang saya jumpai, Pak, iman itu apa? Semua jawabnya di Ibrani, semua. Iman adalah, saya tahu, iman adalah itu definisinya. Tapi menurut Bapak, iman itu piye? Rasanya beriman itu bagaimana? Enggak satu pun bisa jawab. Ya kok yang ini lho, kok kayak gini. Rasanya piye? Saya bilang gitu. Dan jawab, saudara. Iman yang saya mau tanya itu, orang beriman itu rasanya seperti apa? Anak cuman iman adalah itu teori tok, ya toh, percuma. Hidup kita enggak berkemenangan, malah hidup kurang-kurang terus, saya bilang. Tak bisa, saya mau tanya iman itu apa? Kok bisa berkata, aku beriman?
Ya pokoknya diimani, ya gabrol gitu caranya. Kalau gitu tuh akeh, tapi nggak ada hasilnya. Saya mau yang ada wujudnya. Tidak seorang pun bisa memberikan jawaban. Tidak seorang hamba Tuhan pun. Mungkin kurang banyak tanyanya, saudara. Mungkin baru cuma tanya ke 15 orang, itu kurang 35 orang yang tanya-tanyai mungkin begitu ya. Tapi pokoknya sekian banyak orang yang saya tanya itu tidak satu pun bisa memberikan jawaban. Saya kejar terus, iman itu apa sih? Rasanya beriman itu piye? Nggak ngerti. Sampai akhirnya Tuhan sendiri didik saya. Iman itu seperti apa? Sedikit demi sedikit. Dan saya terutama praktekkan dalam soal keuangan, finansial. Walaupun saya belum kerja, belum pelayanan, tapi saya belajar itu. Iman itu piye? Iman itu piye? Akhirnya saya mulai bisa ngeraba. Oh, iman kayak gini toh. Iman itu bagaimana? Iman itu luar biasa. Wes pokok aku ngerti, saya bilang. Lah piye pokoknya ngerti ya, bilang. Nek rasaku kok ngene, das, saya bilang. Beres gitu. Tanya Tuhan, praktek dalam hidup kita. Terus. Ternyata luar biasa. Kurang di depan gini, sudah tak anggap ini tidak ada, saudara. Saya begitu. Kalau soal finansial, karena saya dulu tekuni, gumuli tanya Tuhan sampai seperti apa. Makanya berkat Tuhan itu besar. Saya kalau sudah soal begituan nggak terlalu peduli lagi. Karena itu sudah jadi semacam mendarah daging. Jadi muncul itu pokok iman gitu. Dihadapkan apapun dan tidak ngerti. Contoh nih, baru kejadian kemarin nih. Belum terrealisir tapi segera. Ngetik gitu. Saya belajar. Saya bilang mosok tidak bisa. Saya bilang kalau aku les percuma, nggak ada barangnya. Pakai barang gereja, antri, macam-macam, nggak mungkin ini, sudah nggak bisa. Beli sendiri. Bertak bayar, saya bilang gitu. Tapi saya ngerti, aku mesti punya harddisk. Tapi uang tidak ada. Ayo gitu. Itu natural kan, saya bilang. Mesti ada harddisknya. Tapi itu bukan iman tadi loh, bukan. Itu iman Roma 10:17 sudah. Karena kalau sudah musuh begitu-begitu tuh saya sudah. Kalau saya serius ya dengan Tuhan ya, ngejar sedikit, mesti dapat. Tapi kalau iman ini itu perlu yang butuh yang supranatural, yang besar. Kalau yang biasa-biasa itu bangsa iman begitu-begitu tuh Roma 10:17. Nah, itu harus tiap hari dikembangkan. Gitu. Iman harddisk sekian ratus ribu itu perlu dikembangkan. Saya sudah, terus terang doa aja enggak ceritakan gitu, karena itu menyangkut pengalaman bertahun-tahun yang harus sedikit-sedikit, harus ngoreknya tuh sedikit demi sedikit. Anda baru bisa ngerti keseluruhan. Kalau enggak mungkin. Saya suruh jabarkan dengan kata-kata susah. Tapi itu harus pelan-pelan Anda cungkili sedikit-sedikit itu sampai Anda dapat utuhnya, itu nanti luar biasa. Dan tidak semua orang bisa begitu. Nah, sudah, tenang aja, saya diamkan. Enggak satu mangit tangan, doa juga tidak. Tapi saya ngerti, dalam hati saya berkata, Tuhan, ya bentuk doa apa enggak saya tahu. Hati saya berkata, Tuhan, doa mungkin ya saudara ya, doa ya. Saya bilang, enggak gini, ya Bapa kami. Oh, enggak gitu maksud saya. Bukan. Tapi dalam hati saya bilang, Tuhan, harddisk. Lumayan, untuk ngetik, enggak perlu arif lagi. Koreksi perlu dia nanti. Terus, sudah pasang harddisk? Belum. Dia bilang, jangan Pak. Ini ada persembahan buat Bapak. Sedang dikirim dari Jakarta, harddisk. Nanti saya ngasih mouse-nya. Nah itu saya bilang. Dan jadi selesai. Jadi saya keluar, saya pulang rumah, saya bilang, jadi. Katanya gitu tuh. Diajari. Ya, akhirnya gereja cerita apa-apanya. Aku disuruh doa apa sama Kesia supaya punya rumah bagus salahnya. Nah, ya anakku tuh udah nasihati orang, saudara. Kemarin minggu lalu naik mobil kan, atau berhenti, dia lihat ada satu anak dibonceng ke brompit sama papain pakai helm kecil itu ya. Terus dia ngomong gini, yang lihat itu kan anak kecil kan asik tuh lihat orang naik brompit. Dia ngomong sama saya, Papa berdoa minta Tuhan Yesus brompit sama helm kecil buat Kesia. Saya bilang, yang pengen siapa? Kesia apa Papa? Ya Kesia. Nah Kesia berdoa. Doanya gimana? Saya ajari ya, doa gitu. Minta brompit. Dia berdoanya gini. Tuhan Yesus, tutup mata dia, serius berdoa. Tuhan Yesus, Kesia minta brompit sama helm kecil
Tuhan Yesus Kesia mau, Kesia pengen brompit sama helm kecil. Si Samuel dengar dia ngomong, atuh duda, katanya gitu. Doa nebeng. Imannya nebeng. Dengar tasiknya berdoa langsung, atuh duda, atuh duda. Dia tutup mata, doa dia, atuh duda. Gitu. Udah doa selesai. Sekarang bagiannya, tanya gini. Malam datang perompitnya. Lu yang enggak tahu. Ya terserah Tuhan Yesus. Oh besok pagi? Enggak tahu, terserah Tuhan Yesus. Keisha enggak boleh doa sekali. Doa terus. Oh doa terus, ya. Enggak tahu kapan? Enggak tahu. Sudah seminggu lewat, belum datang barangnya saudara. Untung lupa anaknya saudara. Kalau ingat repot saya. Mana Pak ada? Saya repot. Tapi dari kecil didikan begitu. Akan membuat dia ngerti. Kalau minta sesuatu kepada Tuhan Yesus. Tuhan itu sumber segala-galanya. Nah, itu iman yang Roma 10:17, saudara. Kalau itu Anda praktekkan dalam hidupmu, ya, diterapkan dalam hidup saudara, itu akan berkembang. Seperti itu. Belajar untuk hidup secara natural saya memang natural Roma 10:17 tadi. Naturalnya begitu. Kalau dalam hal financial, saudara. Sungguh, itu begitu aja. Jadi secara natural itu keluar begitu. Kasihkan mobilmu, saya kasihkan mobil saya. Hal begitu sudah nggak jadi problem gitu. Dia minta kasih apa yang dia minta. Kalau hanya masalah harta apa-apa, saya soalnya itu bisa ngeraba itu hati Bapak itu larinya mau kemana saya ngerti kok. Dipakai Tuhan dalam hal karunia iman itu sudah bukan begitu lagi. Dan sudah bukan iman soal hard disk, bukan saudara. Mungkin pabrik komputer kalau sudah begitu. Karena itu nyangkut perkara besar sekali yang supranatural. Tiba-tiba engkau merasakan kuat dan engkau klaim, boom, jadi. Tanpa pergumulan, tanpa ngotot, ya Tuhan aku berdoa, gak ada doa-doaan tuh. Langsung ngucap. Itu iman yang seperti itu. Bukan iman yang, oh Tuhan, gak ada. Seperti Yesus waktu membangkitkan Lazarus. Dia bilang, sebetulnya kan gak usah berdoa dulu. Tapi supaya mereka percaya, aku ini engkau yang utus Bapa, aku tak berdoa kepadamu, supaya mereka tahu, lu aku doa ambil Bapa, tak bangkit no. Itu iman begitu. Lalu hasilnya apa? Mujizat. Apa itu? Lazarus dibangkitkan. Nah, untuk bisa membangkitkan orang mati, 3 ini harus jalan bareng. Mujizat, kesembuhan. Kenapa? Iman ini menghasilkan mujizat, tapi juga kesembuhan. Orang mati itu kan sudah rusak semua, toh. Perlu healing, toh. Kesembuhan. Nah, misalnya ada orang sakit kanker, mujizatnya bangkit, tapi tidak sembuh kankernya, saat jam tok mati lagi, saudaraku. Ya kan perlu 3. Anda harus ngerti itu. Nah, kalau tidak punya 3 ini, tidak usah bangkitkan orang mati. Ngerti? Kecuali Tuhan yang didik saudara nyuruh, lah itu kayak dulu itu dibuka petinya, nah itu bagus sekali. Ini yang saya ingin saudara mengerti bahwa iman itu karunia iman itu bukan Roma 10:17 yang tiap kita bisa kejar dan gumulkan, kembangkan yang Roma 10:17. Kalau Anda mau praktekkan terus dalam hidupmu, itu akan membuat kau makin stabil, makin kuat, makin solid, kau makin kokoh dasarmu. Itu sehingga nanti Tuhan bisa memberikan akan karunia iman itu dalam hidup kita sewaktu-waktu. Kalau itunya sendiri goyah, nggak akan diberi, saudara. Karena apa? Nggak akan kuat, nggak berani. Untuk melakukan akan imannya Tuhan itu nggak berani. Butuh keberanian yang sangat luar biasa. Dan biasanya kita nggak mampu kalau dari kemanusiaan kita. Dari Tuhan atau bukan dari Tuhan itu Anda langsung bisa ngerti. Kalau Anda butuh sesuatu ya, dengan pengertianmu, dengan Roh Kudus dalam hidupmu, dengan pertumbuhan imanmu, kau bisa ngerti ini dia mau atau tidak. Sekaligus tidak akan bisa Tuhan memakai kita dengan luar biasa seperti yang dia inginkan. Nah, yang kedua, iman itu kalau hanya iman tok, tidak ada hasilnya ya nggak ada gunanya. Iman itu untuk memproduksi sesuatu. Nah, karena tadi imannya Tuhan, maka produksinya adalah pertama-tama namanya mujizat. Itu apa? Mujizat itu adalah intervensi dari Tuhan kepada hal-hal yang natural dengan cara yang supranatural. Jadi intervensi Allah terhadap hal-hal yang natural tapi dengan cara yang supranatural
dan sifatnya kreatif, penciptaan, sifatnya penciptaan, kreatif. Nah, seringkali juga dan selalu ya, bahkan selalu itu instan, seketika terjadinya. Tidak bertahap tapi instan, itu mujizat. Coba buka Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ke-12. Rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Dikatakan diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Jadi ada mujizat, suatu intervensi kepada hal yang natural, tapi sifatnya supranatural. Yang kedua bersifat juga kreatif dan instan, seketika terjadinya. Buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, mati bangkit. Kreatif ya, penciptaan. Kaki yang pendek sebelah jari sama, gitu ya. Tangan yang cacat sembuh total. Itu yang sebetulnya faktor mujizat yang besar terjadi di tempat itu. Nah, itu dimulai dengan iman. Dan iman itu bergerak menghasilkan akan mujizat. Imannya Tuhan, saudara akan dapat yang namanya mujizat. Tapi untuk dapat imannya Tuhan, latihannya iman yang Roma 10:17 tadi. Itu harus dikembangkan. Kalau tidak, engkau tidak akan terbiasa bermain dengan alam seperti itu, atau bergerak di alam seperti itu. Kita akan ganggam untuk masuk ke alam seperti itu. Ambil contoh begini. Sebelum Anda bisa naik sepeda motor, sebaiknya naik sepeda dulu. Ya, kenapa? Itu latihan keseimbangan. Kalau keseimbangan nggak bisa, naik sepeda motor yang lebih complicated, yang ada daya dorongnya lebih besar, akan repot, saudara. Kalau saudara mau naik truk, jangan belajar truk langsung, belajarlah mobil kecil dulu. SIM-nya A dulu. Setelah beberapa Anda mahir itu, Anda bisa meningkatkan ke mobil yang lebih besar lagi, kan begitu. Nah, dengan Tuhan sama. Kalau iman kita yang Roma 17 dipupuk dengan baik, dengan gampang Allah akan memberikan imannya dia pinjamkan untuk hal yang besar, yang kreatif, yang instan. Itu yang terjadi. Nah, tetapi kalau kita tidak ada dasar itunya, sulit sekali buat kita untuk menerima akan imannya Tuhan. Nah, kemudian dari hasil imannya Allah itu akan tercipta yang namanya mujizat. Sesuatu yang seketika terjadi, dan hasilnya orang bisa menyaksikan semua ini luar biasa, mujizat daripada Tuhan. Nah, ini yang kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengerti akan hal ini. Saya rindu sekali sebetulnya kita belajar untuk makin memperkuat, memupuk akan iman yang ada, sehingga kita akan tambah solid, tambah maju, tambah kuat oleh karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, yang terakhir sekali adalah kesembuhan. Nah, kesembuhan ini jelas untuk sakit penyakit dan bisa juga terjadi berangsur-angsur. Mari lihat pada ayat yang terakhir, Markus pasal yang ke-8. Markus pasal yang ke-8 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Perlu lihat sama-sama. Markus 8 ayat yang ke-22 sampai 26. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Perhatikan ini, lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya di atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Dan sudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumah dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Aneh, saudara. Pendeta kalau begini, wah, rapat gereja-gereja, saudara. Orang buta diludahi. Sudah lihat belum? Bukan ludahnya ya, tapi Roh Kudus yang bawa dia perintahkan begitu. Do something, mengerjakan sesuatu. Ada sesuatu yang dikerjakan. Dihasilkan
oleh karena karunia itu. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Saya mendorong saudara-saudara sekalian, ada teman sakit, tetangga sakit, tawari didoakan. Tidak perlu ngundang saya. Nek bisa jangan ngundang. Karena repot sekali saudara kalau semua orang undang. Tapi Anda sendiri mulai praktek. Saya dorong itu. Makanya sebelum mendoakan orang, beritakan Injil dulu. Sampai dia terima Yesus. Sebisa-bisanya begitu. Kehendak Roh Kudus dalam hidupmu, mau apa, suruh apa gitu. Ya. Belum tentu dia mau kita nginjili dulu, belum tentu. Karena keselamatan jiwanya jauh lebih penting daripada fisiknya. Baru setelah itu Anda doakan fisiknya. Belajar, ikuti pimpinan Roh Kudus. Baca tuh di Ayub pasal berapa kemarin? 32. Luar biasa itu. Perkataan Eli, baca, luar biasa. Nah kalau itu diterapkan dalam kehidupan kita, wah kita ini jadi pasukan yang hebat sekali saudara. Engkau bergerak dengan nama Yesus yang sama. Ya. Jadi saya berdoa supaya ketiga karunia ini juga muncul dengan kuat di tengah-tengah gereja ini, membawa akan banyak orang datang kepada Tuhan dan banyak jiwa akan diselamatkan oleh karena Tuhan memakai akan kehidupan kita. Minggu depan kalau tidak ada perubahan, kita akan bicara tentang kategori ketiga, yaitu reveal something atau mewahyukan, menyatakan sesuatu. Dan itu merupakan hal yang penting sekali yang kita akan pelajari bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami pelajari bersama. Biarlah Tuhan akan makin menanamkan makin dalam roh kami. Dan Tuhan ajar kami untuk menikmati akan setiap bagian janji yang Tuhan sendiri telah berikan. Kami tidak mau hanya mendengar tentang karunia iman, karunia melakukan mujizat atau karunia kesembuhan, tapi biarlah kami juga menikmati, mencicipi, mempraktekannya, diizinkan untuk mengalami oleh Engkau sendiri dalam kehidupan kami, supaya kami bisa mempermuliakan nama-Mu dan jadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan akan anak-anak-Mu pada malam hari ini. Dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan memberi kekuatan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih.